Selain kuntilanak, di Indonesia juga ada hantu perempuan terkenal Wewe Gombel dan Kalong Wewe. Kedua hantu tersebut pada dasarnya merupakan jelmaan hantu perempuan yang menurut cerita dikisahkan datang untuk membalas dendam dan mencari anaknya yang hilang. Kendati demikian, sebagian masyarakat ada yang menganggap Wewe Gombel dengan Kalong Wewe merupakan satu makhluk yang sama. Apakah benar demikian? Berikut merupakan sejarah dan perbedaan dari kedua makhluk tersebut. Banyak orang yang beranggapan bahwa Wewe Gombel berasal dari Gunung Gombel. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa siluman Wewe yang satu ini kerap kali menculik anak kecil atau balita. Si Wewe Gombel menculik anak kecil bukan tanpa tujuan atau hanya main-main saja. Akan tetapi Wewe Gombel melakukan hal demikian untuk mengingatkan sang ibu anak tersebut agar berpikir dan lebih baik lagi untuk menjaga. Siluman ini sangat buruk dan menjijikan. Ia digambarkan memiliki buah dada yang menjuntai besar dan panjang. Banyak sumber yang mengatakan bahwa buah dadanya sampai pusat perutnya. Jika Wewe Gombel menculik anak kecil, kebanyakan jika anak tersebut sudah kembali maka si anak tidak akan bisa berbicara atau bisu selamanya. Ini dikarenakan si Wewe telah merusak suara si anak agar tidak bisa menceritakan bentuk wajah serta rupanya. Sebagian orang beranggapan bahwa jika mendapati apa saja yang digunakan Wewe Gombel akan dapat bermanfaat untuk manusia, contohnya popok, selendang, kuku, rontokan rambut dan lain sebagainya. Agar bisa mendapatkan apa yang dimiliki oleh Wewe Gombel ini, biasanya orang akan memilih untuk bersahabat dengan siluman ini. Akan tetapi banyak efek serta sisi negatifnya bersahabat dengan siluman, terutama untuk Anda yang memiliki keluarga. Konon katanya, jika Wewe Gombel sudah suka dengan Anda, maka jangan ada lagi perhatian ke orang lain. Jika siluman ini cemburu maka imbasnya akan mengenai keluarga Anda. Berbeda dengan Wewe Gombel yang berbentuk menyerupai perempuan. Menurut kisahnya, Kalong Wewe merupakan berasal dari binatang asli yakni kalong seperti kelelawar raksasa, namun banyak disebutkan sebagai jelmaan bentuk dari pesugihan dengan siluman. Namun hingga saat ini masyarakat lebih kuat beranggapan bahwa kedua makhluk tersebut merupakan makhluk yang sama dengan sebutan berbeda. Apapun pendapatnya, ingat kita semua hanyalah makhluk Tuhan. Sudah sewajarnya berlindung hanya kepadanya. Di sini tidak kali ini saja ada kejadian seperti ini. 2 tahun yang lalu ada juga. Tapi jumlahnya satu anak sekitar umur 2 tahun. Dulu langsung kita cari rame-rame, akhirnya ketemu, ujar Aditya, warga setempat, Jumat 26/9. Jatmiko, warga lainnya, mengungkapkan, munculnya Wewe misterius tersebut tidak ada yang tahu. Dan ada juga kutang Wewe di jemuran. Menurut dia, di tempat itu ada sebuah mitos yang menyebutkan jika tempat jemuran itu merupakan kerajaan para lelembut. Kabar penemuan kutang yang diduga milik makhluk halus tersebut langsung beredar keluar desa. Pertanyaannya sekarang, sebenarnya Wewe Gombel ada atau tidak sih? Lalu bagaimana asal-usulnya sehingga kisah itu ada di Indonesia, terutama di wilayah Jawa? Dalam banyak literatur, terutama pencarian di situs internet yang didukung cerita tutur masyarakat, Wewe Gombel atau Kolong Wewe adalah roh perempuan yang meninggal bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya setelah membunuh suaminya dan dikejar-kejar warga akibat perbuatannya itu. Pembunuhan itu dia lakukan setelah memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Konon, sang suami berselingkuh karena istrinya tidak bisa memberikannya anak. Karena tidak bisa memberikan anak, ia dibenci oleh suaminya lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel. Setelah mati bunuh diri, kemudian dia menjadi Wewe Gombel. Setidaknya cerita itu ditulis dalam buku 666 Misteri Paling Heboh Indonesia dan Dunia, yang ditulis tim pustaka horor. Dalam cerita tutur masyarakat, hantu Wewe Gombel juga diceritakan suka menculik anak kecil yang sedang bermasalah dengan orang tuanya. Dia bakal menculik anak dan menyembunyikannya, lalu menakut-nakuti orang tua. Setelah orang tua sadar bahwa apa yang dia lakukan pada anak salah, baru Wewe Gombel akan melepaskannya. Sesuai namanya, kisah asal-usul Wewe Gombel ini konon berasal dari daerah Bukit Gombel, di Semarang, Jawa Tengah. Beberapa orang menyebut daerah itu merupakan wilayah kerajaan hantu. Peristiwa kemunculan Wewe Gombel ini diantaranya terjadi di wilayah Semen, Wonogiri dan Klaten, Jawa Tengah.
Ciri khas dari wewe gombel atau kolong wewe ini adalah bentuk buah dadanya yang besar dan menjuntai seperti buah pepaya. Kabar lain mengatakan bahwa anak-anak yang diculik oleh wewe gombel akan diberi makan tai, tokai, atau kita sebut saja dengan kotoran manusia. Jika si anak tidak mau, maka terpaksa si anak akan disuapin secara paksa. Terkadang anak-anak yang diculik akan mengalami halusinasi sehingga kotoran manusia yang ia lihat seolah-olah adalah makanan lezat yang paling ia sukai. Tujuannya adalah membuat anak menjadi bisu agar tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami ataupun bentuk dari wewe gombel yang menyeramkan tersebut. Cerita wewe gombel ini juga kerap dipakai orang tua untuk menakuti anak agar tidak keluyuran keluar rumah sendirian. Orang tua bakal bilang, "Awas jangan keluar sendirian. Nanti digondol, dicuri, wewe gombel." Mendengar ancaman seperti itu si anak pasti takut. Untuk mencari anak yang dicuri oleh wewe gombel ini yakni dengan keliling rumah atau kampung sambil menabuh tampah nampan besar terbuat dari anyaman bambu, sambil bernyanyi, "Black Black Thing, Black Black Thing," menyebut nama anak yang hilang, muncullah atau keluarlah. Dinyanyikan sambil keliling rumah atau kampung 7 kali. Itulah asal-usul wewe gombel. Bagaimana menurut Anda?